yang selalu setia untuk membela dan memperjuangkan hak saya sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum yang terhormat, segenap para pecinta keadilan, serta para sahabat-sahabat saya yang hadir hari ini, para pendukung saya, dan media massa serta insan pers, ketahuilah bahwa saya salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ad, yang artinya Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil memerintahkan segenap umat manusia untuk bersikap dan berbuat adil, serta selalu menegakkan keadilan sebagaimana termaktub dalam kitab suci Al-Quran. An-Nahl ayat 90, sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan. An-Nisa ayat 58, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, maka tetapkanlah hukum dengan adil. Al-Maidah ayat 42, jika kamu memutuskan perkara di antara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Al-An'am ayat 152, dan apabila kamu berkata, maka adilah, walaupun terdapat kerabat atau orang terdekat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil mengharamkan kezaliman atas zatnya dan atas segenap umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil berfirman dalam hadis, wahai para hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya sebagai sesuatu yang haram di antara kalian. Karena janganlah kalian saling menzalimi. Lalu Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, jauhilah oleh kamu sekalian kezaliman, karena kezaliman itu merupakan aneka kegelapan di hari kiamat. Majelis hakim yang mulia, sebelum saya membacakan eksepsi nota keberatan atas dakwaan yang telah dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025, bahwa saya sebagai terdakwa diberikan hak oleh KUHP untuk menyampaikan nota keberatan atau eksepsi ini. Maka izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu atas persoalan yang terjadi saat ini yang telah menimpa diri saya, sehingga saya disidangkan di hadapan majelis hakim yang mulia. Majelis hakim yang mulia, bahwa dengan ini saya tegaskan, jelas apa yang saya utarakan pada postingan saya di akun TikTok bukan dimaksud untuk menghina atau mencemarkan nama baik Reza Gladys. Namun postingan itu saya maksudkan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait bahayanya menggunakan skincare yang abal-abal, apalagi sampai dengan menggunakan jarum suntik yang dijual secara bebas di e-commerce yang seharusnya dijual di klinik kecantikan dengan pengawasan dokter spesialis. Karena kulit itu adalah titipan dan karunia dari Allah yang harus dijaga, apalagi kulit wajah yang sangat sensitif yang harus benar-benar dijaga, yang merupakan investasi kecantikan yang pertama dilihat oleh sebagian besar manusia pada umumnya. Majelis hakim yang mulia, dalam sidang yang sangat mulia ini, saya ingin menjelaskan apa yang saya alami merupakan sebuah perbuatan dan tindakan zalim dari pelapor Reza Gladys yang membuat laporan yang mengada-ngada ke Polda Metro Jaya yang zalim dengan sewenang-wenang menjadikan saya tersangka, dan jaksa penuntut umum yang melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi yang
yang diceritanya dipotong-potong yang dalam dakwaannya perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, akan tetapi yang diterdakwakan adalah saya. Dan saya yang dijadikan korban kezaliman yang penuh dengan diskriminasi dan kriminalisasi. Majelis Hakim yang mulia, berikut ini saya sampaikan keberatan saya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan nota keberatan yang dibuat dan dibacakan oleh penasihat hukum saya untuk membuktikan bahwa saya tidak melakukan tindak pidana pencemaran sebagaimana dakwaan zalim yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum kepada saya sebagai berikut. Dakwaan pertama. Kesatu, terdakwa Nikita Mirzani didakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagaimana atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 dalam kurung 10 huruf A junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia